Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merasakan hari demi hari, Bapak. Kau selalu setia menjaga kami, melindungi kami. Apapun yang kami alami, hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk sekalipun. Kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini, datanglah Engkau kembali ke dalam roh kami. Berasalah Engkau seluas-luasnya dalam roh kami. Biar kami boleh menjalani hari ini, Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anakku adalah keajaiban besar. Landasan firman Tuhan diambil dari Ayub 2 ayat 10 yang mengatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita kembali buka dari 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa menerima keadaan buruk yang sedang ia alami. Padahal bisa saja hal yang buruk yang di matanya itu bagi orang lain bisa mendatangkan hal yang baik bagi dirinya maupun juga bagi orang lain. Bahkan bisa yang paling baik yang pernah terjadi dalam kehidupan. Hal ini dialami oleh Leslie Buchanan. Dia harus menghadapi hal yang tidak pernah diharapkan saat menyambut kelahiran buah hatinya ke dunia. Setelah 2 tahun masa pernikahannya dengan Chris, Leslie dipercayakan Tuhan untuk mengandung. Tetapi saat kandungannya memasuki usia 19 minggu, dokter menyampaikan kabar bahwa ada keganjilan dalam perkembangan janin di rahim Leslie. Dokter menyampaikan mereka harus siap menghadapi hal buruk yang akan terjadi dengan kelahiran sang bayi. Akhirnya, waktu kelahiran tiba, dan hal pahit itu harus mereka hadapi. Mereka menghadapinya, dan bayi itu diberi nama Christian. Ia mengalami cacat pada wajahnya. Bentuk wajah Christian mungkin bisa dikatakan mengerikan. Mulutnya tidak dapat tertutup. Bahkan Christian pun tidak memiliki mata. 4 hari setelah dilahirkan, Christian harus menjalani operasi dan dirawat di ruang perawatan NICU selama 4 minggu. Setelah keluar dari rumah sakit, perjuangan Leslie dan perjuangan Chris pun dimulai. Ketika Leslie membawa Christian berjalan-jalan di tempat umum, semua mata orang melihat Christian memberi tatapan ibah, memberi tatapan aneh. Bahkan ada yang bertanya, mengapa Christian tidak diaborsi saja saat masih dalam kandungan? Orang-orang selalu melemparkan pandangan menghakimi, lengkap dengan bisik-bisik di belakang yang membicarakan fisik dari Christian. Perlakuan publik yang demikian membuat Leslie terus terpuruk hari demi hari. Tetapi Bapak Ibu, suatu hari Christian mulai bisa tersenyum. Alangkah sukacitanya Leslie saat melihat putranya tersenyum. Karena mulai ada
sedikit perkembangan pada anaknya. Kepada kemanapun mereka pergi di tempat umum, Christian selalu melemparkan senyum kepada orang-orang di sekelilingnya dan membuat mereka yang melihatnya tergelitik untuk membalas senyumnya yang menggemaskan tersebut. Bapak Ibu, orang yang melihatnya mulai mengajak bermain Christian. Banyak orang mencari resi di Facebook untuk sekedar menanyakan kabar Christian. Bahkan ada juga yang ingin menyampaikan bahwa pengalaman Lesi dan Christian dan Chris telah menginspirasi hidup mereka. Telah menjadi satu kekuatan buat mereka menjalani hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan. Mungkin saja kelahiran Christian adalah hal yang paling buruk yang pernah ada di kehidupan Lesi dan Chris. Tetapi di sisi lain, ketegaran mereka dalam mengasuh Christian menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengetahuinya. Bagi orang-orang lain yang tak seberuntung dengan seperti mereka. Keterpurukan yang dahulu mereka alami kini berubah menjadi satu sukacita dan suatu inspirasi besar bagi orang lain. Bertahanlah pada waktu engkau mengalami masa-masa sulitmu. Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah berjanji, Allah itu tetap setia, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Dan ingatlah, pada waktu kamu dicobai, pada waktu pergumulan, pada waktu masalah itu hadir dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apapun masalahmu yang kau hadapi saat ini, problem besar, gelombang hidup besar, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan menguatkan, bahkan memberikan jalan keluar bagimu. Bagi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Seperti kisah Ayub yang sempat mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Namun kesetiaan serta pengharapannya kepada Tuhan telah membawanya kepada hidup yang lebih diberkati. Lebih mengenal Tuhan. Bahkan memberkati banyak orang dari zaman ke zaman. Mari kita berdoa. Bapa, tolong aku untuk selalu melihat sisi yang baik yang kau beri di balik setiap kejadian buruk yang aku alami. Aku percaya engkau adalah Allahku yang setia, yang memberikan jalan keluar bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagaimanapun buruknya pengalaman yang harus kita hadapi, ini semua mendatangkan hal yang baik bagi kita. Bertahanlah dan percayalah. Selamat pagi, selamat berkaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.